It's review time! Kanzen Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putro Toys. Pada konten kali ini kita bakal mereview Shodo Super Dairanger sambil menunggu Shokugan modeling project Dairanger-nya sampai di saya. Karena menurut supplier harusnya bulan ini udah sampai sih. Semoga aja lah ya sampainya cepat dan bisa kita review bareng-bareng. Jadi langsung aja kita buka dulu dari si box coklatnya. Ya, box coklat gak usah di-review lah ya karena nothing spesial juga. Kita buka kayak gini aja biar cepet. Nah, jadi seperti ini tampak depan dari artbox Shodo Super Dairanger. Untuk seriesnya sendiri dia tayang tahun 1993 dan figurnya nih si Shodo Supernya baru rilis tahun ini. Jadi lumayan jauh juga ya. Nah, untuk si Shodo Super Dairanger sendiri saya dapat di harga 1,9 juta, yang dimana itu harga normal Shodo Super yang baru rilis sih. Nanti juga kalau misal udah lama-kelamaan bakal turun kok, tenang aja. Jadi buat kalian yang masih labil ya tunggu aja nanti lah ya. Tapi saya nggak ngejamin bakal turun karena si Shodo Super Dairanger sendiri itu peminatnya banyak banget. Jadi berdoa aja lah ya. Yaudah langsung aja kita review artbox ya. Untuk tampilan depannya di sini ada ke-6 anggota Dairanger. Lalu di bagian sisi kanannya seperti ini ada keempat anggota Dairanger dengan pose ciri khasnya masing-masing. Kemudian bagian belakang seperti ini yang dimana kita bakal mendapatkan si Keybuster. Kemudian senjata-senjata dari Dairanger dan juga telapak tangan yang banyak banget ini. Sisi satunya lagi ada si Ryu Ranger dan juga Kiba Ranger dengan pose ikoniknya mereka. Kemudian bagian atasnya ada tampak dekat dari si Shodo Super Dairanger ke-6 anggotanya ini. Bagian bawah ada tulisan-tulisan yang gak bakal mungkin kalian baca. So langsung aja kita unboxing. Yang pertama kita bakal mendapatkan telapak tangan dari si Kiba Ranger. Kemudian ada telapak tangan dari si Kirin Ranger. Dan ada senjatanya juga buat si Kirin Rangernya. Kemudian ada telapak tangan dan senjatanya juga untuk si Tenma Ranger. Selanjutnya ada senjata dan telapak tangan dari si Ryu Ranger. Kemudian ada satu set senjata untuk si Dairanger kelima anggotanya itu, kecuali untuk si Kiba Rangernya. Next ada si bazukanya ini. Selanjutnya juga ada part untuk si bazukanya. Selanjutnya ada telapak tangan dan juga senjata untuk si Shishi Ranger. Kemudian ada telapak tangan dan senjata dari si Ho-Oh Ranger. Selanjutnya ini ada senjata dan figur dari si Kirin Ranger. Ada senjata dan figur juga dari si Ryu Ranger. Ada senjata dan figur dari si Shishi Ranger. Kemudian ada senjata dan figur dari si Tenma Ranger. Next ada senjata dan figur dari si Ho-Oh Ranger. Selanjutnya ada figur dan senjata dari Kiba Ranger. Dan ini menjadi Ranger favorit saya di Dairanger. Kemudian ada stikernya yang banyak cuy. Bagian depan kayak gini, bagian belakang kayak gini. Gila, banyak banget ini stikernya. Yang terakhir ada manual book untuk memasang stikernya. Ya udah nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita pasang stikernya.
Ini dia Shadow Super Die Ranger yang sudah kita pasang stikernya. Yap, benar. Di anggota Die Rangernya pun itu masih ada stikernya. Jujur, ini tuh Shadow Super yang bikin saya kesel sekaligus kagum. Mau tahu alasannya apa? Jadi langsung aja kita review satu persatu. Yang pertama adalah Ryuranger. Nah, untuk Ryurangernya sendiri, lihat cuy. Gila, ini pre-painted semua loh. Nggak ada stiker sama sekali bagian mukanya. Tapi stikernya itu ada di bagian logonya. Ini sangat disayangkan sekali sih. Padahal kemarin Gokaiger itu logonya udah pre-painted. Tapi di sini masih menggunakan stiker. Ada, padahal harganya mahal cuy. Cuman masih bisa saya maklumin lah, karena bisa kalian lihat sendiri sekali lagi. Ini helmnya pre-painted ya, detailnya cakep banget sumpah. Nih saya zoom lebih dekat. Jadi bagian kacamatanya, kok kacamata sih? Bagian visornya ini juga warnanya doff gitu. Terus bagian emasnya ini kayak semi-semi chrome gitu loh, tuh. Gila, cakep banget. Jadi langsung aja sekalian kita bahas artikulasinya. Untuk bagian kepala dia bisa berputar seperti ini, bisa ngangguk-ngangguk kayak gini, bisa geleng-geleng juga karena dia sudah menggunakan joint ball kayak gitu. Terus bisa kayak gini, ada dua engsel, bagian helm dan bagian leher gitu. Terus untuk bagian tangan dia bisa naik seperti ini, kemudian bisa ke depan ke belakang kayak gini, bisa lurus juga seperti ini, bisa berputar juga. Terus ada artikulasi siku dan artikulasi telapak tangan. Terus ini yang saya bilang tadi, bagian stikernya kayak gini doang loh. Harusnya sekelas Bandai ini bisa pre-painted loh. Ada, cuman yaudah ya, nggak apa-apa. Terus tangan satunya lagi juga sama aja. Bagian dadanya ini bisa naik turun kayak gini dan bisa berputar juga dari sisi dadanya sini. Terus bagian pinggangnya ini juga bisa berputar seperti ini. Terus ini juga bagian beltnya ada detailing lining hitamnya gitu. Terus bagian paha seperti biasa bisa kita tarik dulu aja ke bawah supaya artikulasinya lebih jauh jangkauannya. Jadi bagian kaki dia bisa ke depannya 90 derajat seperti ini, terus ke belakangnya seperti ini. Lalu bisa berputar juga, bisa ke samping split, tapi hanya sebatas ini aja untuk splitnya. Kemudian bagian lutut, dia ada artikulasinya kayak gini untuk bagian lututnya. Dan bagian telapak kaki ini sudah joint ball, jadi sudah bebas mau kalian gerakin kayak gimana juga. Lalu kita next lagi aja, selanjutnya adalah Shishi Ranger. Nah ini saya mau liatin lagi nih, detailing bagian helmnya ini. Cuy, cakep sumpah. Gak nyesel saya ngambil ini. Meskipun ya bisa dibilang agak telat sih ya, cuman gak apa-apa. Tiada kata telat untuk si Shadow Super Die Ranger ini karena memang cakep banget. Lalu untuk bagian artikulasi kepala sama aja, bisa berputar kayak gini, bisa ngangguk-ngangguk, bisa geleng-geleng juga. Dan ini ada dua engsel juga sama kayak gitu. Terus bagian tangan juga sama aja, berputar kayak gini. Terus ke samping seperti ini, berputar juga, bisa ke depan ke belakang. Ada artikulasi siku dan bagian telapak tangan bisa diputar-putar kayak gitu. Dan ini juga bagian gelangnya sini. Gelang di bahu ini sudah pre-painted juga. Terus warna putihnya ini juga sudah pre-painted ya, bukan stiker. Jadi yang stiker tuh cuman bagian sininya aja nih, logo Die Rangernya aja. Bagian sisanya ini sudah pre-painted juga. Terus untuk artikulasi dadanya bisa berputar juga kayak gini. Lalu bisa begini juga tuh jangkauannya sejauh ini untuk kedepannya, dan untuk belakangnya sejauh ini kayak gitu. Terus untuk kaki sekali lagi sama aja, ditarik dulu biar jangkauannya lebih jauh tuh segini untuk kedepannya. Lalu untuk ke belakangnya segini. Nah terus untuk ke samping dia hanya sebatas ini aja, bisa berputar juga, ada artikulasi lutut dan bagian telapak kaki sudah bebas digerakin kemana aja. Lalu kita next lagi aja. Selanjutnya adalah Tenma atau Pegasus Ranger. Lihat cuy, bagian garis-garisnya bisa kayak begini loh. Gokil nih Bandai. Terus bagian sampingnya nih kayak gini. Terus bagian ini ada semacam kayak tanduk kayak gitu. Cakep sumpah, pre-paintnya ini gila, gokil. Meskipun ininya masih menggunakan stiker ya. Untuk artikulasinya masih sama aja. Dia bagian kepalanya sudah menggunakan joint ball, tangannya juga sudah bisa kemana aja. Kemudian bagian ini juga sudah bisa seperti ini, bisa naik turun. Bagian kaki ditarik dulu aja, bisa kayak gini, dan begini juga. Ya seperti itu untuk artikulasinya. Lalu kita next lagi aja, Kirin Ranger. Ini yang lebih gokil lagi cuy, lihat bagian atasnya.
garis-garisnya lebih kecil lagi. Gimana, kalian sudah mengiler belum nih? Jadi langsung ambil aja udah, pokoknya ambil. Ini cakep banget sumpah detailingnya. Dan ini stiker lagi, sisanya juga pre-painted kayak gitu. Untuk artikulasi masih sama aja. Nih bisa begini, 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 terus begini, begini, terus begini, 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 dan begini. Ya udah, begitu artikulasinya. Lalu kita next lagi aja. Ho-Oh Ranger. Untuk bagian visornya sendiri, menurut saya ini nothing special. Nggak ada yang bikin saya wah banget gitu kayak si Tenma dan Kirin tadi, yang detailingnya gokil banget. Ini sih masih biasa aja sih tuh. Ya untuk visornya kayak begini, tampilan dekatnya. Untuk artikulasinya bisa begini, terus begini, begini, dan begini, 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 terus bisa begini. Nah, untuk bagian si pahanya, dia hanya sebatas ini aja untuk ke depan dan ke belakangnya. Ya cuman sebatas ini aja, lalu ke sampingnya juga sebatas ini aja. Gak mau saya paksa karena takut ininya lepas dan malah jadi kendor nanti gitu. Jadi gampang lepas kalau misalnya kita mainkan artikulasinya. Terus bisa berputar juga, lututnya bisa seperti ini, dan bagian telapak kakinya sudah menggunakan joint ball, bebas mau digerakin kemana aja. Lalu kita ke yang terakhir, Tommy Oliver. Salah. Ini adalah Kiba Ranger, si bocil mesum yang nakalnya minta ampun. Dan bodohnya lagi kenapa ini gak ditabuk aja gitu loh sama si kakaknya ini. Sebenarnya bukan kakak kandung juga sih. Ya tabuk sini aja lah ya. Emang ya buat kalian yang udah nonton pasti tau lah ini bocil mesum banget. Terus untuk bagian dadanya nih, dia ada detailingnya juga tuh. Jadi bukan cuma stiker dan timbul. Bisa kalian lihat sendiri kan tuh. Ini gokil loh. Terus bagian helmnya juga nih. Aduh, harimau putih memang cakep banget sih. Memang ya warna putih hitam gold itu cakep banget. Udah si Kiba Ranger ini, terus si Abare Killer, terus si Jeremy itu. Kemudian untuk bagian artikulasi, dia bisa berputar seperti ini, bisa naik turun, bisa geleng-geleng. Ini juga masih ya. Oh enggak guys. Nah untuk bagian kepalanya dia hanya ada satu engsel aja di bagian helmnya. Tapi untuk lehernya dia nggak bisa tuh, karena kehalang sama armornya. Terus untuk tangan dia bisa kayak gini. Untuk kedepannya hanya sebatas ini aja karena terhalang sama armornya lagi. Ke belakangnya juga segini aja, tapi dia masih bisa berputar, masih bisa ke depan ke belakang. Siku masih ada dan telapak tangan masih bisa diputar. Untuk bagian kaki, pinggang dulu aja. Untuk pinggang, oh dia masih ada dua engsel, jadi masih bagus lah nih. Tuh, jangkauannya masih segini. Terus bisa berputar juga kayak gini. Dan untuk telapak kaki sama aja, kita tarik dulu aja. Bisa ke depan, ke belakang, ke samping, berputar. Lutut juga ada, dan telapak kaki juga ada. Yaudah, langsung aja kita bahas ke jenis-jenis atau macam-macam telapak tangannya dan juga senjatanya. Langsung aja kita next review. Sebelumnya untuk bagian telapak tangan itu dia dibedakan menjadi dua jenis. Jadi ada yang regular, yang biasa, yang semuanya itu dapat, dan ada jenis yang cuman di karakter tertentu aja. Jadi untuk yang pertama ini yang regular dulu aja. Dia ada yang mengepal seperti ini, terus telapak tangan yang terbuka seperti ini. Kemudian ada dua jenis yang memegang pedangnya itu nanti. Jadi bedanya yang ini lurus, bakal lurus kayak gitu, dan yang ini bakal sedikit mencong ke sono gitu. Untuk perbedaannya, kita lanjut lagi. Ini telapak tangan yang terbuka ada seperti ini, dan juga yang jarinya nutup rapat seperti ini. Dan untuk yang regular terakhir itu ada yang membuka telapak tangannya lebar banget, dan juga ini telapak tangan untuk memegang pistol atau si die busternya itu. Lanjut ke telapak tangan ciri khas. Untuk si Ryu Ranger itu mendapatkan telapak tangan yang seperti mencangkram kayak gini. Tuh, ini cuman ada di Ryu Ranger aja. Selanjutnya Shishi Ranger ada bentuk telapak tangan yang seperti ini. Oh, tidak bisa. Buat kalian yang nonton Awas Ada Sule dulu pasti relate lah ya jokes itu. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi untuk Shishi Ranger ada telapak tangan yang seperti ini. Untuk Tenma Ranger nggak ada. Ya, bener. Tenma Ranger nggak dapet telapak tangan khusus untuk dia. Kasian banget ya. Untuk Kirin Ranger ini telapak tangan yang menurut saya keren banget tuh. Kalian bisa lihat detail menekuk si jarinya ini.
Gila cuy, ini tuh kayak apa, pendekar mabuk gitu loh. Paling cakep lah ini telapak tangan si Kirin Ranger ini. Nanti untuk lebih jelas posenya itu bakal diperlihatkan di rotating table aja lah ya. Selanjutnya untuk si Ho-Oh Ranger itu seperti ini. Jadi dia terbuka tapi agak meliuk gitu untuk jarinya. Dan untuk telapak tangannya dia agak menekuk seperti ini. Dan yang terakhir si Kiba Ranger itu telapak tangannya metal coy. Ini juga gokil sih telapak tangannya. Tapi untuk desain telapak tangannya saya lebih suka si Kirin Ranger tadi dibandingkan sama yang ini. Ya ini bisa dibilang jadi telapak tangan favorit kedua lah di Die Ranger ini. Kita masuk ke bagian senjatanya. Di sini ada Die Buster yang full stiker. Dan jujur menurut saya ini stikernya jelek banget loh kualitasnya. Jadi ada yang gampang robek, ada yang gampang kegeser, ada yang misal kegesek dikit langsung hilang warnanya. Sumpah stikernya ini jelek banget sih menurut saya. Dan kalau misal ingin dimasukkan ke tangan, ya tinggal masukin kayak gini aja. Jadi untuk jari depannya ini kayak gimmick lagi megang si triggernya gitu loh. Selanjutnya ada Star Sword yang lagi-lagi ini full stiker kayak gini. Sumpah menurut saya ini kurang banget sih. Padahal harga Die Ranger itu Shadow Supernya lumayan mahal loh. Tapi stikernya kualitasnya jelek cuy, sumpah. Dan kalau kalian misal ingin menggunakannya, itu tinggal ditaruh aja kayak gini. Nah, ini yang mode agak ke depan sedikit seperti ini. Tuh, Star Cutter, dan dia cuman kayak begini aja, pendek sesuai namanya cutter gitu. Dan dia juga bisa dilepas, yang fungsinya nanti bakal diperlihatkan di review bazukanya. Selanjutnya ada Die Renrod, yaitu si tombaknya yang kayak gini. Dan lagi-lagi ini menggunakan stiker. Untuk tombaknya sendiri ini cukup panjang, jadi menurut saya cukup bagus lah untuk proporsionalnya. Next kita mendapatkan dua Die Rinkens yang jenisnya tuh berbeda. Jadi yang satu ujungnya kayak gini, lancip. Yang satu ujungnya ada lubangnya. Yang dimana si lubangnya ini nanti bisa kita pasang si senjata masing-masing, misal kayak gini. Nanti bakal diperlihatkan deh. Next ini ada Shoryuken yang dimana dia bisa dipasang ke Die Renrodnya. Jadi seperti ini. Sebentar, ini nah bisa kayak gini kalau dipasang ke Die Renrod. Dan bisa dipasang juga ke senjata satunya lagi. Nah jadi kayak begini tuh. Lanjut lagi ke Shishi Combo yang kalau dipasang ke Die Renrod itu jadi seperti ini. Nah jadi seperti ini. Selanjutnya ada Tenma Nunchaku seperti ini. Dan tinggal dipasang aja ke Die Renrodnya menjadi seperti ini. Selanjutnya ada Kirin Kusetsu Ben yang kalau dipasang ke Die Renrod akan menjadi seperti ini. Tuh. Selanjutnya ada Yari Ho-Oh yang full stiker lagi. Dan kalau dipasang ke Die Renrod itu akan menjadi seperti ini. Tuh, kayak gini. Selanjutnya ada Byakko Shinken yang bikin saya sedikit kecewa karena lagi-lagi dia menggunakan stiker. Padahal kalau misal dia menggunakan pre-painted itu bakal jauh lebih bagus sih. Aduh, agak kecewa aja. Dan dia bisa dilepas kayak gini untuk dipasang ke bagian samping Rangernya. Nih, tinggal dimasukin ke sini dan dipasang lagi aja di sini. Nah, jadi kayak gini guys. Oh iya, kita juga mendapatkan dua part ini sebagai gimmick kalau si Rangernya itu sedang menggunakan senjatanya. Jadi perbedaannya kalau yang ini versi si senjatanya masih ada di bagian sabuknya, sedangkan yang ini senjatanya sudah dipakai kayak gitu. Selanjutnya ada Key Power Bazooka yang lagi-lagi menggunakan stiker tuh. Stiker. Dan seharusnya ini ada gimmick kalau misal kita masukkan si bolanya terus ditekan gitu, bisa ditembak dari sini. Itu bakal jauh lebih keren sih. Tapi sayangnya ini cuman ya pajangan aja nih. Dan yang saya bilang tadi, si Star Cutter ini kalau dilepas bisa kita pasang di bagian samping-sampingnya sini. Misal di sini ya. Tinggal dimasukin aja tuh. Jadi kayak gini. Dan ini bisa jadi pegangan untuk si Die Rangernya ketika menembakkan si Ki Bazooka-nya ini. Oh ya, nggak lupa masukin si Die Buster-nya ini ke sini. Nah, bisa jadi seperti ini. Untuk Die Buster sendiri sebenarnya ada alternatifnya sih, nih kayak gini. Cuman dia tuh nggak ngeklip gitu loh. Menurut saya lebih bagus menggunakan si Die Buster-nya langsung. Ini kalau misalnya jatuhin gini, tuh jatuh. Nah kalau misalnya pakai Die Buster itu dia udah ngeklip, dan kalau misalnya dibalikin tuh gak jatuh kayak gitu deh. Sayang aja sih, ini alternatif tapi menurut saya
sangat tidak berguna. Oh ya, untuk si bazooka sendiri ini mendapatkan stand base-nya ya. Jadi nggak usah takut kalau misalnya si rangernya keberatan atau misal kalian bingung mau dipajang di mana, ya udah bisa dipajang kayak gini kok tuh. Ini juga nggak keberatan banget gitu. Nah, itu dia review satu persatu dari Shodo Super Dairanger. Ya, meskipun stikernya itu jelek banget kayak di senjata-senjatanya itu, tapi kita mendapatkan detail helmnya yang keren banget. Jadi gimana pendapat kalian tentang si Shodo Super Dairanger ini? Dan apakah kalian bakal beli atau tidak? Tulis aja di kolom komentar ya. Karena kita sudah review satu persatu aja, jadi ini dia pose-pose dan artikulasi-artikulasi dari Shodo Super Dairanger. Sekian review Shodo Super Dairanger. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!